PNS, Polri, Taspen Beneficiaries, dan para pensiunan. Ada kabar yang bisa mengubah hidup Anda. Apakah Anda siap menerima kenyataan ini? Kenaikan gaji dan rapel pensiun yang selama ini ditunggu-tunggu sedang dikaji, tapi keputusan final masih digantung. Apa yang Anda pikir sudah pasti, bisa berubah seketika. Bayangkan, tunjangan yang selama ini Anda anggap aman bisa disesuaikan dengan kinerja dan rapel pensiun Anda akan mengikuti aturan baru yang sedang disusun. Jika salah satu syarat administratif tidak terpenuhi, uang yang seharusnya menjadi hak Anda bisa tertunda. Anda benar-benar harus memperhatikan setiap langkah ini. Jangan anggap sepele, karena ini menyangkut masa depan finansial Anda dan keluarga. Pemerintah sedang menimbang kenaikan gaji PNS dengan skala berbeda berdasarkan golongan. Tunjangan yang selama ini dibagi rata akan disesuaikan dengan kinerja. Artinya, ASN dengan produktivitas maksimal akan menerima lebih, sementara yang standar tetap sesuai ketentuan. Apakah kinerja Anda sudah tercatat dengan benar? Apakah data Anda sudah lengkap? Ini bukan sekadar formalitas. Kesalahan sekecil apapun bisa memengaruhi pencairan rapel. Surat resmi dari Menpan RB sudah diterima dan proses kajian masih berjalan. Belum ada keputusan final, tetapi pemerintah bekerja secara serius untuk memastikan setiap kenaikan gaji atau penyesuaian tunjangan dilakukan secara adil dan tepat. Apakah Anda yakin Anda sudah memahami semua ketentuan? Banyak yang menyepelekan aturan kecil dan itu bisa berakibat fatal bagi hak-hak finansial Anda. Selain itu, rapel pensiun yang selama ini dinanti akan dibayarkan sesuai masa kerja, golongan, dan tunjangan yang berhak diterima. Pemerintah menargetkan tanggal pencairan pada 20 Januari 2026. Setiap langkah administratif harus diperhatikan dengan cermat karena keterlambatan atau kekurangan dokumen bisa menunda pencairan. Apakah semua dokumen Anda lengkap? Apakah instansi Anda sudah mengirimkan data ke Taspen dengan benar? Kenaikan gaji ini bukan sekadar angka. Ini bagian dari transformasi birokrasi dan penilaian kinerja ASN secara menyeluruh. Tunjangan berbasis kinerja akan mendorong ASN bekerja lebih efisien dan produktif. Tetapi jangan salah paham, ini juga berarti penilaian akan lebih ketat. Mereka yang tidak mencapai standar tertentu bisa mendapatkan tunjangan lebih rendah dari ekspektasi. Apakah Anda siap dengan sistem penilaian baru ini? Rincian kenaikan gaji terdiri dari gaji pokok dan tunjangan. Tunjangan akan disesuaikan berdasarkan indikator objektif, termasuk kemampuan menjalankan layanan berbasis teknologi digital. ASN yang menunjukkan produktivitas maksimal akan menerima tunjangan lebih tinggi. PNS yang bekerja standar tetap menerima hak sesuai ketentuan, namun harus memahami bahwa proporsi tunjangan kini lebih mengutamakan kinerja. Pemerintah melakukan evaluasi kuartal pertama 2026 untuk melihat kondisi ekonomi, penerimaan negara, dan kemampuan anggaran. Penyesuaian gaji dan rapel pensiun hanya bisa dilakukan jika kondisi anggaran memungkinkan. Pemerintah juga memastikan tidak ada diskriminasi antar daerah sehingga pensiunan di kota besar maupun pelosok bisa memperoleh haknya secara adil. Selain itu, pemerintah tengah fokus pada pengelolaan anggaran negara dan pemulihan sektor penting. Dana yang diselamatkan dari praktik korupsi digunakan untuk pembangunan fasilitas modern di ribuan desa nelayan dan renovasi lebih dari 8.000 sekolah. Dengan manajemen anggaran yang baik, manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat, termasuk para pensiunan yang menunggu rapel. Kenaikan gaji dan tunjangan PNS ini juga mempertimbangkan standar kinerja antar wilayah. Selama ini, standar di Jakarta berbeda dengan daerah terluar. Sistem baru akan menyetarakan kinerja dan tunjangan, sehingga keadilan finansial bisa tercapai. PNS yang menunjukkan kinerja optimal akan mendapatkan tunjangan lebih besar, sementara mereka yang bekerja sesuai standar akan menerima hak sesuai ketentuan. Pemerintah menekankan prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap keputusan. Evaluasi tunjangan dan gaji dilakukan secara objektif, menggunakan indikator produktivitas, kemampuan digital, dan kontribusi nyata. Ini adalah langkah serius untuk meningkatkan profesionalisme ASN. Rapel pensiun akan diberikan secara resmi sesuai ketentuan dan Taspen akan memastikan pembayaran berjalan lancar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa evaluasi kuartal pertama 2026 menjadi dasar apakah anggaran negara mampu menampung peningkatan belanja pegawai, termasuk di dalamnya penyesuaian gaji PNS dan pencairan rapel pensiun. Keputusan final akan diumumkan setelah semua data dan evaluasi lengkap. Pemerintah juga menekankan pengelolaan sumber daya dengan integritas. Setiap praktik korupsi, manipulasi, atau penyimpangan akan ditindak tegas.
Dengan kerja keras aparat hukum, kerugian negara akibat praktik ilegal bisa diminimalkan sehingga anggaran bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk rapel pensiun. Para pensiunan harus memastikan semua dokumen administratif terkini telah dikirim ke instansi terkait. Setiap kekurangan data bisa memengaruhi pencairan. Pemerintah menargetkan rapel pensiun dibayarkan secara resmi pada 20 Januari 2026. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, anggaran negara, dan kinerja ASN. Selain itu, kenaikan gaji PNS akan memperhatikan kinerja berbasis indikator objektif. ASN yang produktif, mampu menjalankan layanan digital, dan menunjukkan kontribusi nyata akan menerima tunjangan lebih besar. PNS yang bekerja standar tetap mendapatkan hak sesuai ketentuan, tetapi sistem baru akan mendorong peningkatan kinerja dan keadilan dalam pemberian tunjangan. Pemerintah menekankan bahwa setiap penyesuaian tunjangan dan gaji dilakukan dengan transparansi penuh. Tidak ada diskriminasi antar wilayah, dan evaluasi dilakukan secara menyeluruh agar setiap ASN dan pensiunan memperoleh hak yang adil. Data administrasi yang lengkap menjadi syarat mutlak untuk pencairan rapel. Selain itu, anggaran yang berhasil diselamatkan dari praktik korupsi digunakan untuk pembangunan sektor strategis. Misalnya, renovasi lebih dari 8.000 sekolah, pembangunan fasilitas modern di desa nelayan, dan penyediaan sarana infrastruktur untuk masyarakat. Langkah ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran secara bertanggung jawab bisa langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pensiunan ASN. Pemerintah juga mengingatkan pentingnya integritas dalam pengelolaan sumber daya. Setiap praktik ilegal, penyimpangan, dan manipulasi yang merugikan negara dan rakyat akan ditindak tegas. Kerjasama aparat hukum, termasuk kejaksaan, kepolisian, dan Satgas, membantu meminimalkan kerugian negara dan memastikan alokasi anggaran tepat sasaran. Para pensiunan, khususnya yang sudah menunggu rapel pensiun, harus memeriksa kembali dokumen administrasi. Pastikan semua data terbaru telah dikirim ke Taspen. Pemerintah menargetkan pencairan rapel pensiun pada 20 Januari 2026. Kesiapan administrasi Anda menentukan kelancaran pembayaran. Kenaikan gaji PNS terdiri dari gaji pokok dan tunjangan. Penyesuaian tunjangan akan mengutamakan kinerja dengan indikator objektif yang jelas. ASN yang produktif dan mampu melaksanakan layanan berbasis digital akan mendapatkan tunjangan lebih besar. Penilaian ini tidak sekadar formalitas, tetapi menjadi dasar pemberian hak secara adil. Evaluasi kuartal pertama 2026 menjadi penentu apakah anggaran negara mampu menampung kenaikan gaji dan rapel pensiun. Pemerintah menekankan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam setiap keputusan. PNS dan pensiunan di seluruh Indonesia akan mendapatkan hak sesuai ketentuan tanpa diskriminasi wilayah atau golongan. Selain itu, pemerintah memanfaatkan anggaran yang berhasil diselamatkan dari praktik korupsi untuk program strategis. Renovasi sekolah, pembangunan desa nelayan dengan fasilitas modern, dan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menunjukkan hasil nyata dari pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab. Integritas dan transparansi menjadi kunci dalam pengelolaan sumber daya negara. Setiap praktik ilegal, manipulasi, atau penyimpangan akan ditindak tegas. Aparat hukum bekerja keras untuk memastikan setiap kerugian negara diminimalkan sehingga anggaran bisa dialokasikan secara optimal, termasuk untuk pencairan rapel pensiun ASN. Para pensiunan harus memastikan kelengkapan dokumen administratif untuk pencairan rapel. Pemerintah menargetkan pencairan pada 20 Januari 2026. Kesiapan administrasi Anda menentukan kelancaran pembayaran sehingga hak Anda sebagai pensiunan dapat diterima tepat waktu. Peningkatan gaji PNS dan penyesuaian tunjangan berbasis kinerja menjadi bagian dari transformasi birokrasi. ASN dengan kinerja optimal akan menerima tunjangan lebih tinggi, sementara PNS yang bekerja standar tetap menerima hak sesuai ketentuan. Sistem ini mendorong keadilan, efisiensi, dan profesionalisme. Pemerintah menekankan evaluasi yang objektif, indikator jelas, dan transparansi penuh dalam setiap keputusan. Tidak ada diskriminasi wilayah, sehingga pensiunan di kota besar maupun pelosok bisa memperoleh hak yang sama. Penyesuaian tunjangan akan mengikuti standar kinerja terbaru, memastikan keadilan bagi seluruh ASN dan pensiunan. Anggaran yang berhasil diselamatkan dari praktik korupsi digunakan untuk pembangunan sektor strategis. Renovasi lebih dari 8.000 sekolah, pembangunan desa nelayan dengan fasilitas modern, dan pembangunan infrastruktur menunjukkan hasil nyata dari pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab. Manfaat langsung ini akan dirasakan masyarakat luas, termasuk pensiunan ASN. Integritas menjadi fondasi dalam pengelolaan sumber daya.
Setiap praktik ilegal atau penyimpangan akan ditindak tegas. Aparat hukum bekerja sama untuk meminimalkan kerugian negara dan memastikan alokasi anggaran tepat sasaran, termasuk untuk rapel pensiun. Para pensiunan harus memastikan kelengkapan administrasi agar pencairan rapel berjalan lancar. Pemerintah menargetkan pembayaran pada 20 Januari 2026. Evaluasi kinerja, kondisi ekonomi, dan kesiapan anggaran menjadi dasar setiap keputusan, memastikan setiap ASN dan pensiunan memperoleh hak yang adil. Kenaikan gaji PNS terdiri dari gaji pokok dan tunjangan. Penyesuaian tunjangan berbasis kinerja akan memberikan hak lebih besar bagi ASN yang produktif. Penilaian ini menggunakan indikator objektif, termasuk kemampuan digital dan kontribusi nyata. PNS dengan kinerja standar tetap mendapatkan hak sesuai ketentuan, tetapi sistem baru mendorong peningkatan profesionalisme. Pemerintah menekankan evaluasi kuartal pertama 2026 untuk melihat kondisi anggaran dan kemampuan negara menampung kenaikan belanja pegawai. Keputusan final akan diumumkan setelah semua data lengkap, memastikan transparansi dan keadilan. PNS dan pensiunan di seluruh Indonesia akan memperoleh hak sesuai ketentuan, tanpa diskriminasi. Pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab diwujudkan melalui pemanfaatan dana yang diselamatkan dari praktik korupsi. Renovasi sekolah, pembangunan desa nelayan, dan infrastruktur menjadi prioritas. Langkah ini menunjukkan hasil nyata dari pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pensiunan ASN. Integritas dalam pengelolaan sumber daya menjadi fokus utama. Setiap praktik ilegal, manipulasi, atau penyimpangan akan ditindak tegas. Aparat hukum bekerja sama untuk meminimalkan kerugian negara sehingga anggaran bisa dialokasikan optimal, termasuk untuk rapel pensiun ASN. Para pensiunan harus memastikan dokumen administratif lengkap agar pencairan rapel berjalan lancar pada 20 Januari 2026. Evaluasi kinerja, kondisi ekonomi, dan kesiapan anggaran menjadi dasar keputusan, memastikan hak setiap ASN dan pensiunan terpenuhi secara adil. Kenaikan gaji PNS dan penyesuaian tunjangan berbasis kinerja merupakan bagian dari transformasi birokrasi. ASN produktif menerima tunjangan lebih tinggi, sementara PNS standar tetap mendapatkan hak sesuai ketentuan. Sistem ini mendorong profesionalisme, keadilan, dan efisiensi kerja. Evaluasi yang objektif dan transparansi penuh menjadi landasan setiap keputusan. Tidak ada diskriminasi wilayah, sehingga pensiunan di kota besar maupun pelosok menerima hak yang sama. Penyesuaian tunjangan mengikuti standar kinerja terbaru, menjamin keadilan bagi seluruh ASN dan pensiunan. Anggaran yang diselamatkan dari praktik korupsi digunakan untuk pembangunan strategis. Renovasi lebih dari 8.000 sekolah, pembangunan desa nelayan, dan fasilitas modern menunjukkan hasil nyata pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab. Manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas, termasuk pensiunan ASN. Integritas menjadi fondasi pengelolaan sumber daya. Praktik ilegal, manipulasi, dan penyimpangan ditindak tegas. Aparat hukum bekerja sama untuk meminimalkan kerugian negara dan memastikan alokasi anggaran tepat sasaran, termasuk untuk rapel pensiun. Pensiunan harus memastikan dokumen administrasi lengkap agar pencairan rapel berjalan lancar pada 20 Januari 2026. Evaluasi kinerja, kondisi ekonomi, dan kesiapan anggaran menjadi dasar keputusan, menjamin hak setiap ASN dan pensiunan terpenuhi secara adil. Kenaikan gaji PNS dan penyesuaian tunjangan berbasis kinerja merupakan bagian dari transformasi birokrasi. ASN produktif menerima tunjangan lebih tinggi, sementara PNS standar tetap mendapatkan hak sesuai ketentuan. Sistem ini mendorong profesionalisme, keadilan, dan efisiensi kerja. Evaluasi objektif dan transparansi menjadi landasan keputusan. Tidak ada diskriminasi wilayah sehingga pensiunan di kota besar maupun pelosok menerima hak yang sama. Penyesuaian tunjangan mengikuti standar kinerja terbaru, menjamin keadilan bagi seluruh ASN dan pensiunan. Anggaran yang diselamatkan dari praktik korupsi digunakan untuk pembangunan strategis. Renovasi lebih dari 8.000 sekolah, pembangunan desa nelayan, dan fasilitas modern menunjukkan hasil nyata pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab. Manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas, termasuk pensiunan ASN. Integritas menjadi fondasi pengelolaan sumber daya. Praktik ilegal, manipulasi, dan penyimpangan ditindak tegas. Aparat hukum bekerja sama untuk meminimalkan kerugian negara dan memastikan alokasi anggaran tepat sasaran, termasuk untuk rapel pensiun ASN. Pensiunan harus memastikan dokumen administrasi lengkap agar pencairan rapel berjalan lancar pada 20 Januari 2026. Evaluasi kinerja, kondisi ekonomi, dan kesiapan anggaran menjadi dasar keputusan, menjamin hak setiap ASN dan pensiunan terpenuhi secara adil.